yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya. Jadi sebagai dokter kita harus mempromosikan betapa pentingnya imunisasi atau vaksinasi. Karena di luar sana kelompok-kelompok yang menentang vaksinasi imunisasi itu banyak. Nanti bisa lewat media sosial mereka berkampanye anti vaksinasi dan imunisasi. Nah ini beberapa kasus ya yang saya ceritakan tadi ini. Jadi ini tahun 2021 Juni riwayatnya nggak pernah vaksinasi DPT. Jadi ada luka di lututnya waktu jatuh, tapi karena tata laksana luka yang tidak optimal, kemudian tidak ada riwayat imunisasi, maka pasiennya menderita tetanus. Syukurnya pasien ini sembuh. Kemudian kasus berikutnya ini anak perempuan nggak pernah vaksinasi, jadi ada riwayat tuh luka di kakinya tergores, itu namanya pispot yang di kamar mandi rumah sakit. Kebetulan dia berkunjung ke rumah sakit, ada familinya yang dirawat di rumah sakit. Nah dia ternyata bisa terjadi di mana aja eksposurnya ya, bahkan di lingkungan rumah sakit. Ingat, rumah sakit itu bukan lingkungan yang aman bagi orang sehat. Nah, kalau bagi orang sakit, ya memang di sana dia mendapatkan pengobatan. Jadi ingat nanti kalau anak-anak sehat, selain untuk vaksinasi misalnya atau pemeriksaan tumbuh kembang, jangan dibawa untuk hanya besuk keluarga pasien. Anak-anak dilarang ke rumah sakit kalau tidak ada apa namanya untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atau vaksinasi. Ya. Ini pasiennya juga sembuh. Kemudian ini anak laki-laki juga tidak pernah vaksinasi, ada luka robek di kepala akibat lemparan batu temannya ya. Ini juga penata laksanaan lukanya yang nggak optimal, pasiennya hanya tetanus, tapi pasiennya sembuh. Nah ini pasiennya yang berakhir dengan kematian, jadi tidak pernah vaksinasi, 7 hari sebelumnya ada luka tertusuk paku berkarat ya di telapak kaki kanan. Nah, pasiennya ini meninggal di ICU. Berikutnya, ini foto ya, untuk menggambarkan kurang lebih seperti inilah yang dialami anak yang menderita tetanus. Kalian bayangkan bahwa dalam kondisi seperti ini pasien itu sadar. Jadi pasien tetanus itu tidak mengalami penurunan kesadaran. Dia dalam keadaan sadar penuh, terjadi spasme general, terlihat seperti kejang, jadi sebetulnya itu bukan kejang. Kalau di medis kejang itu kan seizure ya, akibat aktivitas listrik di neuron. Tapi yang terjadi di sini adalah spasme otot. Jadi kekakuan yang terjadi pada tetanus spastik itu bukan kejang, tapi adalah spasme umum ya. Jadi tetanus ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Clostridium tetani. Ini batang gram positif. Jadi ingat, penyebabnya Clostridium tetani ini bakteri batang gram positif. Kalau di lingkungan dia berbentuk spora seperti tadi pasien ada yang luka tusuk, paku, kemudian ada yang luka robek akibat dilempar temannya, ada yang tergores apa tuh tadi piskot di kamar mandi. Jadi yang di lingkungan itu dalam bentuk spora. Jadi Clostridium tetani ini vegetatifnya akan menghasilkan spora. Spora itu yang bertahan lama di lingkungan. Bahkan di cuaca ekstrim, dia bisa bertahan lama. Oleh karena ada introduksi ke jaringan tubuh manusia, misalnya lewat luka tusuk atau luka robek, kemudian ketemu kondisi anaerob, spora tadi berubah menjadi bentuk vegetatif. Jadi spora tadi masuk ke dalam luka, lukanya tertutup, terjadi kondisi anaerob,
sporanya akan berubah menjadi bentuk vegetatif. Bentuk vegetatif inilah yang akan menghasilkan toksin, namanya tetanospasmin. Ingat ya, pada tetanus, klinis yang terjadi itu terjadi akibat aktivitas toksinnya, bukan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kumannya. Dari Clostridium tetaninya ini bersifat lokal infeksinya, tapi dia menghasilkan tetanospasmin, toksinnya, eksotoksin. Jadi saya kemarin sebutkan bahwa kalau eksotoksin itu adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri saat masih hidup. Jadi bakterinya hidup menghasilkan toksin, itu eksotoksin. Nah, eksotoksin pada Clostridium tetani ini disebut tetanospasmin. Jadi Clostridium tetaninya tetap di lukanya, dia bermultiplikasi, tapi toksinnya tadi, tetanospasminnya, itu yang akan masuk ke sirkulasi sehingga terjadi toksemia. Jadi pada tetanus tidak terjadi bakteriemia, tapi yang terjadi adalah toksemia. Nah, tetanospasmin ini, toksinnya inilah yang menimbulkan klinis dari tetanus. Jadi secara klinis ada 4 bentuk tetanus. Tetanus umum atau generalized tetanus. Kemudian localized tetanus, hanya pada tempat masuknya kuman ini, biasanya hanya kebas atau nyeri di tempat masuknya kuman ini, tapi bisa kemudian berkembang menjadi generalized. Kemudian bentuk sefalik. Bentuk sefalik ini umumnya terjadi jika lukanya di daerah kepala. Kemudian ada neonatal tetanus, tetanus pada neonatus. Jadi neonatus itu dari lahir sampai 28 hari. Jadi tetanus neonatorum atau neonatal tetanus termasuk salah satu program pemerintah untuk eliminasi infeksi pada neonatus. Jadi disebutkan bahwa tetanus ini bisa fatal dan bisa menyebabkan kematian pada neonatus. Jadi misalnya bayi lahir, kemudian perawatan tali pusatnya yang tidak benar, kemudian ditambah ibunya antibodinya juga nggak ada karena ibunya tidak pernah imunisasi atau tidak pernah mendapatkan imunisasi ulangan selama hamil ya. Kalau ibu-ibu hamil itu ada program TT pada wanita hamil, pemberian tetanus toksoid pada wanita hamil, setidaknya 2 dosis. Jadi waktu wanita hamil, wanita usia subur, itu diberikan TT waktu hamil sebanyak 2 dosis untuk salah satunya mencegah terjadinya neonatal tetanus atau tetanus neonatorum akibat perawatan tali pusat yang tidak benar. Nah ini Clostridium tetani sebagai penyebabnya tadi. Jadi dia batang gram positif, bisa ditemukan di mana aja, jadi bisa di tanah, kemudian bisa ditemukan di feses mamalia, kemudian juga bisa di debu rumah bahkan. Jadi sifat dari Clostridium tetani ini bersifat anaerob ya. Kemudian tadi saya sebutkan bentuknya gram positif dan membentuk spora. Sporanya ini stabil, kalau direbus 15 menit baru bisa mati ya. Tapi sebagian juga masih bisa hidup. Nah, kalau di lingkungan cuaca ekstrim dia masih bisa bertahan. Jadi ini saya sebutkan tadi awalnya itu spora yang berada di lingkungan akan masuk ke jaringan tubuh melalui luka atau melalui operasi saluran cerna itu bisa. Jadi kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa kasus yang port di entry-nya, cara masuk kumannya itu diketahui. Tapi sebagian lagi port di entry-nya tidak diketahui untuk tetanus ini. Ada yang menyebutkan OMSK atau otitis media kronik itu bisa sebagai pencetus terjadinya tetanus. Kemudian juga karies dentis bisa juga sebagai port di entry dari tetanus. Kemudian
operasi yang melibatkan saluran cerna juga bisa sebagai port di entry, maksudnya Clostridium tetani. Ya. Jadi sebagian lagi kasusnya nggak ketahuan itu dari mana kok dia bisa dapat tetanus. Hanya beberapa aja yang saat di anamnesis atau pemeriksaan fisik ketemu port di entry-nya di mana. Jadi sesudah sporanya masuk, ketemu kondisi anaerob, dia akan berubah menjadi bentuk vegetatif yang batang tadi ya. Saya ulang. Nah, ini bentuk batang yang seperti kanan atas ini, itulah yang akan menghasilkan toksinnya, yaitu ada dua, tetanus plasmin dan tetanulisin. Tapi yang menimbulkan klinis pada pasien itu adalah tetanus plasmin. Sampai saat ini tetanulisin belum diketahui efek klinisnya, tapi disebutkan di teori mungkin menyebabkan kerusakan di sekitar tempat masuknya. Jadi hanya peradangan atau nyeri di tempat masuknya. Tetapi yang menyebabkan klinis tetanus itu adalah tetanus plasmin. Jadi sesudah tetanus plasmin tadi dihasilkan, akan masuk ke sistem limfatik dan bloodstream sehingga terjadi toksinnya yang saya sebut tadi, kemudian masuk ke motor neuron, kemudian dia akan menempati neuromuscular junction, dan dia akan menghambat inhibisi. Jadi kalau tadinya pada kondisi normal, jika ada stimuli, kemudian terjadi reaksi, kemudian terjadi sistem untuk menginhibisi supaya reaksi itu tidak berlama-lama kontraksinya. Tapi dengan adanya tetanus plasmin ini, inhibisi itu akan diblokir sehingga pasiennya akan spasme terus. Jadi stimulinya satu kali, tapi reaksinya berterusan. Itulah yang terjadi. Makanya misalnya pasiennya dipegang dikit atau pasiennya tiba-tiba ada perubahan suara keras, ada benda jatuh, itu pasiennya terangsang untuk reaksi spasme otot dan itu berterusan sehingga timbul yang tampak seperti kejang, padahal itu pasiennya mengalami spasme. Terbayang ya, ada pasien tetanus dibawa ke IGD, di sebelahnya ada orang teriak-teriak atau ada benda jatuh di sebelahnya, maka itu merupakan stimuli-stimuli yang akan merangsang pasiennya mengalami spasme hebat dan pasiennya tetap sadar. Jadi betapa sakitnya pasien tetanus itu saat mengalami spasme. Nah, ini gambaran pada tetanus neonatorum. Kita lihat ya, tangannya fleksi, kemudian vertebranya membusung jadi opistotonus. Nah, ini lagi lihat mulutnya itu mencucuk atau seperti monyong gitu ya, sehingga dia tidak bisa menghisap susu. Nah, ini juga, ini opistotonus ya. Nah, ini mulutnya tidak bisa, menyebabkan dia tidak bisa menghisap. Nah, ini kalau pada anak yang lebih besar, mungkin tampilannya akan lebih khas ya. Jadi ini opistotonus akibat kontraksi hebat dari musculus latissimus dorsi atau musculus paravertebra. Jadi vertebranya itu hiperekstensi. Jadi membusung gini, tangan pemeriksa bisa masuk ke bawahnya ini. Nah, itu kurang lebih gambaran tetanus akan seperti itu, betapa tersiksanya pasien tetanus itu ya. Jadi manifestasi klinisnya, masa inkubasinya berkisar 3 sampai 21 hari. Dan pada neonatal tetanus bisa di 2 minggu pertama. Ini masa inkubasi ini berkaitan nanti dengan prognostik. Jadi makin pendek masa inkubasinya, maka prognostiknya makin jelek. Ya. Jadi ditandai penyakit ini dengan kekakuan otot dan nyeri akibat spasme otot tadi. Tadi saya sebutkan ada 4 bentuk tetanus: generalized, localized, semalik, dan neonatal. Yang paling sering kita temui dan kasus-kasus yang di awal tadi itu merupakan tetanus generalized, jadi tetanus umum. Klinisnya apa yang bisa ditemukan? Trismus
atau lockjaw. Jadi susah dia buka mulut karena rahangnya seperti terkunci ya. Jadi nanti kalau kita minta buka mulut, tuh pasiennya nggak bisa. Seperti, wow, saya balik lagi. Nah nih, pasiennya ini seperti ini. Suruh buka mulut cuma sedikit yang bisa dibukanya. Berapa itu? Tidak sampai setengah senti. Nah itulah yang diukur, yang dipantau. Salah satunya adalah trismusnya. Ada perbaikan nggak? Pemantauan harian itu. Biasanya kita ukur berapa senti. Yang diukur itu jarak giginya, bukan jarak bibirnya ya. Jadi jarak giginya atas sama bawah itu diukur berapa senti. Namun trismus ini merupakan klinis yang paling cepat muncul dan paling lama hilang nanti. Jadi kalau pasien datang itu, kalau di anamnesis gejala awalnya itu susah buka mulut, kemudian jalannya kayak robot karena kekakuan. Prinsip berikutnya ada risus sardonicus. Risus sardonicus itu wajah, mimik wajahnya. Jadi alisnya tertarik ke lateral, kemudian dahinya berkerut seperti orang berpikir, kemudian sudut bibirnya tertarik seperti orang senyum, gitu ya. Jadi kayak orang marah tapi senyum gitu. Itu risus sardonicus. Kemudian opisthotonus yang tadi vertebranya membusung karena hiperekstensi sehingga tangan kita bisa dimasukkan ke bawahnya. Kemudian abdominal muscle stiffness. Ini anak-anaknya perutnya itu kaku. Jadi kalau kemarin saya cerita pada demam tifoid, komplikasinya jika sudah terjadi perforasi, maka bisa terjadi peritonitis. Dan salah satu pemisahan fisik pada peritonitis itu adalah perutnya kaku seperti papan, muscular deferens. Jadi kalau di sini pada tetanus terjadi juga kekakuan otot pada dinding perut, yaitu abdominal muscle stiffness. Jadi pasiennya itu seperti six pack jadinya. Walaupun dia nggak rajin olahraga, nggak rajin exercise, tapi kenapa? Tetanus jadi six pack ya. Kemudian terjadi kekakuan otot sebagai reaksi atau respon terhadap stimuli sensori. Jadi misalnya yang sering menjadi stimulinya itu adalah sentuhan, kemudian suara yang yang tiba-tiba berubah kencang, kemudian intensitas cahaya. Makanya salah satu nanti dalam perawatan pasien tetanus yang perlu diperhatikan adalah meminimalisir stimulinya dengan cara apa? Kalau bisa dirawat di ruangan yang tenang, kemudian cahayanya itu enggak sebentar-bentar terang gelap. Kok dulu dirawat di ruang gelap memang tujuannya menghindari stimuli cahaya. Tapi bahayanya kalau dirawat di ruang gelap nanti akan menyulitkan perawatnya. Nanti kalau mau menyuntikkan obat diazepamnya tiba-tiba dihidupkan, dinyalakan lampunya, pasiennya kejang lagi atau spasme lagi. Atau tiba-tiba pasiennya sianosis karena spasme yang hebat di laring. Nah, itu nggak ketahuan. Makanya sekarang pasiennya tidak dirawat di ruang gelap. Yang penting usahakan ruangan itu cukup tenang, tidak ada suara bising, kemudian intensitas cahayanya tidak terlalu terang, tapi cukup untuk memantau apakah pasien sianosis, anemis, atau memungkinkan perawat untuk melakukan apa itu namanya tindakan-tindakan untuk perawatan pasien seperti menyuntikkan obat, kemudian apa lagi personal hygiene pasiennya, di pasiennya dilap, dibersihkan dan seterusnya. Kemudian bisa terjadi juga demam. Demamnya ini tidak tinggi ya, kemudian bisa ditemukan gangguan otonom. Jadi kalau pasien kalian nanti pasien tetanus ada gangguan otonom ditandai dengan pasiennya hipertensi atau hipotensi, takikardi atau bradikardi atau malah ada aritmia, ini satu prognosis yang jelek. Berarti kasus kalian itu adalah tetanus yang berat. Nah ini hati-hati, sebaiknya dirujuk untuk mendapatkan
tata laksana spesialistik ya. Kemudian bisa juga diikuti dengan sepsis, terutama pada neonatus. Jadi sepsis sering menjadi penyulit pada tetanus neonatal. Nah, kalau yang localized ini hanya spasme di tempat masuknya kuman tadi, nggak ada gejala sistemik, tapi bisa berkembang menjadi generalized tetanus. Cephalic tetanus ini jarang ya, jadi biasanya mengikuti cedera di kepala atau bisa karena otitis media. Jadi melibatkan kalau kalian ingat bahwa sistem susunan saraf pusat kita itu ada saraf kranial dan ada saraf spinal. Jadi kalau yang saraf kranial yang sering terlibat pada cephalic tetanus ini adalah nervus 7 atau nervus facialis. Sehingga nanti tampilannya adalah paralse nervus facialis. Diagnosisnya tetanus ya. Jadi tetanus ini diagnosisnya betul-betul klinis, makanya kalian harus aware terhadap klinis tetanus ini. Mulai tadi yang pasiennya itu trismus, susah buka mulut, kemudian ada mimiknya agak aneh yang disebut visus sardonicus, kemudian kalau dia spasme, pas serangan spasme hebat, itu pasiennya fleksi di lengan, kemudian ekstensi di tungkai, ekstensi vertebra, sehingga tangan kalian bisa masuk ke bawahnya, itu disebut opistotonus, kemudian perutnya six pack atau ada muscle rigidity, itu jadi tetanus. Atau sebelumnya dia dok kalau ngomong susah buka mulut, kemudian kalau jalan kok kaku ya kayak robot. Nah, hati-hati tetanus. Jadi diagnosisnya ini untuk tetanus benar-benar diagnosis klinis. Nggak ada kita melakukan pemeriksaan lab. Kalau kita lakukan pemeriksaan lab, darah lengkap, urin lengkap, kemudian apa itu namanya, feses lengkap, misalnya tetap diperiksa. Itu bukan untuk menegakkan diagnosis tetanus, tapi untuk mengetahui ada kondisi komorbid lain nggak. Misalnya diperiksa darah lengkap, HB-nya rendah, oh ternyata pasien ini anemia juga. Terus misalnya leukositnya tinggi, bisa karena tetanusnya, bisa karena infeksi tempat lain. Kemudian apa, misalnya dari fesesnya ada di telur cacing. Pasien ini ternyata selain tetanus saat ini, ternyata selama ini juga menderita kecacingan. Kemudian dari hasil urin lengkap ada gambaran sesuai ISK misalnya. Pasien ini juga mengalami ISK. Jadi pemeriksaan penunjang lab yang dilakukan itu bukan untuk menegakkan diagnosis tetanus. Jadi ingat, tetanus diagnosis klinis. Kalian hanya butuh anamnesis, pemeriksaan fisik. Dibuat diagnosis tetanus. Jadi kalau nanti baca laporan kasus, kenapa ada yang diperiksa ini, itu untuk mengetahui ada tidaknya komorbid atau penyulit komplikasi. Jadi kalau untuk tetanusnya sendiri tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kulturnya jarang sekali bisa mendeteksi Clostridium tetani. Kenapa? Clostridium tetani tadi itu dia anaerob. Jadi kalau misalnya lukanya dibuka, misalnya, itu kan sudah terpapar dia dengan udara, bakterinya langsung mati. Jadi tidak berhasil kalau kultur. Makanya kalau pasien tetanus tidak ada indikasi permintaan untuk kultur. Walaupun kita tahu penyebabnya bakteri. Nah, kalau penyebabnya bakteri kan idealnya adalah menemukan bakterinya dengan melakukan kultur, tapi tidak pada tetanus. Kemudian yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik ada spatula test dengan tang spatel. Pernah lihat spatula atau tang spatel? Wah, ada yang pernah lihat nggak? Spatula atau tang spatel tuh. Jadi bayangin dia seperti stick es krim. Stick es krim itu tapi agak besar yang biasanya digunakan dokter untuk menekan lidah untuk melihat orofaring yang di belakang. Jadi itu tang spatel atau spatula. Jadi yang kita lakukan adalah dengan
seperti akan memasukkan spatula itu ke mulutnya. Kalau pasiennya itu ya masih bisa ya. Kalau misalnya trismusnya hebat kan nggak bisa lagi ya. Tapi kalau trismusnya misalnya masih ada 1 senti, kita coba masukkan spatula ke dalam, maka yang terjadi reaksinya adalah pasiennya akan menggigit spatula itu. Itu spatula tesnya positif. Kalau pasien lain kan akan terasa kayak mau muntah atau menolak spatula itu ya. Tapi kalau ini yang reaksi yang terjadi adalah menggigit spatula. Diagnosis bandingnya apa? Kalau ketemu pasien yang kayak tadi, mungkin dia tonsilitis yang berat sehingga sakit untuk membuka mulutnya. Jadi kalau pada tonsilitis itu sakit ya, atau misalnya tonsilitisnya malah timbul abses pada tonsil ya. Jadi pada kasus itu yang terjadi adalah sakit untuk membuka mulut. Sedangkan pada tetanus bukan sakit, tapi memang nggak bisa, kayak terkunci. Parotitis juga gitu, sakit. Parotitis ini gondongan atau mumps. Siapa yang pernah mengalami gondongan? Yang pipinya dekat leher itu bengkak, terus angkat nyeri waktu buka mulut. Karena yang terjadi pada parotitis, jadi parotitis itu adalah kelenjar ludah yang terletak di atas musculus masseter. Musculus masseter itu otot yang untuk mengunyah. Bayangin di situ dia terletak kelenjar ludah, meradang dia. Nah, kalau kita misalnya membuka mulut itu kan ototnya kontraksi ya. Bayangin yang sudah meradang, ototnya kontraksi jadi sangat nyeri. Makanya pada parotitis juga susah buka mulut tapi sana nyeri. Kemudian artritis pada temporomandibular joint. Misalnya penderita rematik ya, pada anak-anak ada itu dulu disebut juvenile rheumatoid arthritis, sekarang disebut dengan juvenile immune arthritis (JIA). Jadi kalau sedinya yang di temporomandibular itu meradang juga dia akan nyeri untuk buka mulut. Strychnine itu ini alkaloid ya, keracunan, tapi ini nggak ada lah di luar negeri ini yang ada, di Indonesia nggak ada. Kemudian hipokalsemia itu cleansing tetani. Kemudian bisa juga karena bentuknya seperti kejang ya. Jadi differential diagnosis bandingnya adalah satunya meningitis atau encephalitis. Jadi infeksi susunan saraf pusat. Nah, kalau pada neonatus DD-nya apa aja? Neonatal seizure. Neonatal seizure ini kejang pada neonatus. Penyebabnya bisa hipoglikemi, kemudian bisa karena hipoksia atau ada kelainan kongenital, kemudian meningitis, kemudian metabolic disorder. Nah, sekarang tata laksananya. Tadi prinsip utamanya gini, kalian sudah terbayang tadi. Klinisnya terjadi berupa yang terlihat nih ya, spasma otot. Berarti spasma otot diatasi dengan obat-obat antispasme. Kemudian kenapa timbul? Karena ada racunnya, tetanospasmin. Berarti kita harus menetralisir toksinnya. 3, toksinnya siapa yang menghasilkan? Kuman. Kumannya apa? Bakteri. Berarti harus dikasih antibakteri. Itu 3 utamanya. Kalau kalian paham patofisiologinya, pengobatan utamanya ditujukan ke 3 itu. Jadi kita bunuh kumannya supaya toksinnya nggak dihasilkan lagi, ya kan? Kemudian toksinnya yang udah terlanjur ada itu harus dinetralisir. Kemudian toksinnya yang sudah nyangkut di jaringan dan menimbulkan klinis harus diatasi klinisnya. Jadi 3 tahapannya. Kalau misalnya tata laksana luka itu kalau pasiennya tentu saja waktu terjadi luka, kalian lihat ini lukanya beresiko tetanus atau tidak. Nanti kita lihat ada manajemennya. Atau misalnya pasien ini tetanus datang ke kita, kalau kalian lihat tadi luka-lukanya itu udah kering ya kan. Waktu datang ke kita, sebagian malah sudah nggak ada bekasnya. Tapi kalau lukanya masih ada, masih basah, nah itu dirawat dengan baik. Dibuka lukanya, dibersihkan dengan H2O2 dan seterusnya. Jadi
tujuannya tadi adalah mengurangi produksi toksin dengan memberikan antibiotik ya, kita bunuh kumannya, kemudian kita netralisir toksinnya, kemudian kontrol spasmnya. Nah, kalau untuk penyulitnya, tadi kita bilang sebutkan ada bisa terjadi gangguan autonom. Gangguan autonom nanti membuat prognosis pasien kalian jelek. Itu harus diatasi. Saya pasien kalian menjadi hipertensi, menjadi takikardi, padahal nggak ada yang bisa menjelaskan. Misal pasien ini nggak ada gangguan fungsi ginjal yang menyebabkan hipertensinya, atau misalnya pasiennya tidak demam yang bisa menjelaskan takikardinya, tapi pasien tidak takikardi, pada waktu itu spasmanya sudah terkontrol, tapi pasiennya tetap takikardi, maka jangan-jangan pasien kalian sudah mengalami gangguan otonom. Itu harus diatasi dengan pemberian magnesium sulfat. Kemudian kalau misalnya pasiennya tidak teratasi spasmanya di ruangan, mungkin dia membutuhkan terapi perawatan intensif di ICU karena harus di knockdown pasiennya. Pasiennya harus dibuat lumpuh semua ototnya. Karena kematian pada tetanus ini kegagalan respirasi. Termasuk otot-otot pernafasannya akan spasme. Nah, dia kan nggak bisa bernafas. Jadi gagal nafas pasiennya. Maka kalau udah pasien spasmenya tidak teratasi, pasiennya harus dilumpuhkan dengan obat-obat pelumpuh otot, termasuk otot nafas. Akibatnya apa? Pernafasannya harus diambil alih dengan mesin. Jadi pakai ventilator. Itu hanya bisa dilakukan di ICU. Nah, kalau sudah dirawat di ICU, pasiennya resiko untuk mengalami infeksi nosokomial dan seterusnya. Jadi untuk dokter umum yang penting yang 3 teratas tadi ya, dan mengenali komplikasi-komplikasi. Kalau udah ada komplikasi, sebaiknya dirujuk. Tapi penata laksanaan awal utamanya itu 3 tadi. Kita bunuh kuman penghasil toksinnya dengan antibiotik, kita netralisir toksinnya, kita atasi spasmenya. Nah, antibiotiknya dulu kita gunakan penisilin ya. Jadi penisilin prokain disuntikkan secara IM. Bayangin, pasiennya sudah tetanus, dipegang saja pasiennya timbul spasme, apalagi disuntikkan IM. Ditambah lagi, ternyata penisilin ini bersinergi dengan efek toksin, sehingga pasiennya malah lebih mudah spasme. Makanya penisilin sudah ditinggalkan. Ini penisilin dulu ya, ini hanya nice to know aja. Nah, yang harus tahu, sekarang protokolnya adalah pemberian metronidazole. Jadi kalau ditanya tetanus, jangan pikirkan antibiotik lain. Jadi kalian berhadapan dengan pasien tetanus, jangan dikasih ampicillin, ceftriaxone segala macam. Pilihannya metronidazole. Jadi metronidazole ini kelebihannya lebih mudah didapat, pemberiannya IV, jadi lebih menyenangkan bagi pasien, efek sampingnya lebih kecil. Nah, dosisnya berapa? Dosisnya 15 mg per kilo. Tapi saya kasih tahu sekarang pun kalian akan lupa nanti. Jadi yang penting bahwa kan kalau apa namanya dosis bisa nanti dibuka, tapi tahu dulu misalnya ketemu pasien tetanus, itu antibiotiknya apa? Cari dulu metronidazole yang infus, intravena, ada nggak di farmasi? Dosisnya berapa dok? Ntar saya lihat. Jadi loading dosisnya 15 mg per kilo, kemudian dosis maintenance-nya 30 mg per kilo dibagi 4 dosis. Jadi sekali 7,5 ya. Jadi ingat loading dosisnya 15, maintenance-nya setengahnya. Nah, gitu, biar mudah. Jadi loading dosisnya 15, maintenance-nya 7,5 mg per kilogram berat badan, 4 kali pemberian, berarti tiap 6 jam. Jadi nanti advisnya metronidazole dosis pertama sekian miligram. 6 jam berikutnya dimulai dosis pemeliharaan sekian miligram, berikan tiap 6 jam. Selama berapa lama? 7 sampai 10 hari. Nah, tuh tadi untuk membunuh kumannya supaya kumannya tidak menghasilkan lagi toksin. Nah, bagaimana dengan toksin yang sudah ada? Dari toksin yang masih bersirkulasi, masih free, itulah yang masih bisa kita netralisir. Kalau sudah berikatan ke jaringan, dia tidak bisa lagi dinetralisir. Makanya pemberian antitoksinnya harus as soon as possible. Jangan tertunda-tunda. Jangan bentuk panitia lagi untuk mencari antitoksinnya. Jadi ada 2 sediaan antitoksinnya ya. Jadi antitoksinnya itu ada yang human tetanus immunoglobulin, ada yang dari equine, dari kuda.
Jadi kalau bisa yang paling bagus itu adalah human tetanus immunoglobulin. Pilihan pertama tuh. Kenapa? Karena kan ini yang mau kita obati manusia ya. Maka sebaiknya produk yang digunakan juga yang berasal dari manusia sehingga kemungkinan reaksi alerginya lebih kecil. Dosisnya berapa? Dulu ya, setahun yang lalu itu masih 3.000 sampai 6.000 unit. Tapi rekomendasi terbaru CDC dan kita rekomendasinya cukup 500 IU international unit secara IM. Jadi dulu itu 3.000 6.000 ya, tapi yang sekarang rekomendasi itu 500 international unit. Mau berapapun usianya, mau berapapun berat badannya, cukup 500 IU. Sediaan lain apa? Kalau misalnya yang human nggak ada, maka kita gunakan serum anti tetanus atau anti tetanus serum ATS. Jadi itu berasal dari kuda. Nah, karena kita beda nenek moyang sama kuda, maka kalau pakai produk ini harus skin test dulu. Kan ribet ya, pasiennya udah kejang-kejang skin test lagi. Nah, makanya lebih aman pakai yang atas, yang human tetanus immunoglobulin. Tapi misalnya nggak ada ya, kita harus pakai yang Equine. Kita ingat harus skin test dulu. Kemudian dosisnya berapa? Ini ada dua pilihan ya, 20.000 IM, kemudian 20.000-nya di IV-kan, atau 50.000 IM atau 50.000 IV. Nah, itu ada dua pilihan kita. Jadi, apakah yang human atau yang Equine. Ini dia lebih spesifik ya. Kalau human tetanus immunoglobulin yang ada di pasaran kita namanya Tetragram. Satu vial itu isinya 250 IU. Jadi kita tadi dosisnya adalah 500 IU. Berarti cukup 2 vial. Kalau dulu yang rekomendasi sebelumnya ingat 3.000 sampai 6.000. Kalau kita pakai 3.000 aja, kita berarti butuh 12 vial. Mahalnya luar biasa. Itu di IM kan lagi. 1 vial 1 cc. 12 vial berarti 12 cc. Bayangin 12 cc disuntikkan IM. Bengkak kan? Nah, tapi kalau 2 cc kan tidak. Kemudian dianjurkan juga sebetulnya saat pasien datang, kan kalau imunoglobulin itu imunisasi pasif, artinya tubuh kita itu menerima barang yang sudah siap pakai. Tapi kalau vaksin itu imunisasi aktif karena tubuh kita dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Jadi pada tetanus ini tadi tetanus imunoglobulin baik yang dari manusia ataupun dari kuda tadi merupakan bentuk imunisasi pasif ya. Karena kita dikasih sudah dalam bentuk antibodi. Tapi dianjurkan juga kalau ada disertai dengan imunisasi aktif. Jadi diberikan tetanus toksoid pada sisi yang berbeda. Misalnya kalian berikan tetanus imunoglobulinnya di paha kanan, maka tetanus toksoidnya, imunisasi aktifnya di paha kiri. Kenapa tetap diberikan imunisasi aktif? Karena seseorang yang sembuh dari tetanus tidak memperoleh kekebalan penuh terhadap tetanus. Jadi walaupun klinisnya berat akibat tetanus pasif, tapi toksinnya itu kurang imunogen. Jadi kurang bisa merangsang terbentuknya antibodi. Makanya tetap diberikan imunisasi aktif. Tapi kalau nggak ada, misalnya pasiennya di rumah sakit kalian nggak ada tetanus toksoid, nggak apa-apa. Nanti waktu dia pulang, 1 bulan kemudian baru direncanakan untuk melengkapi imunisasinya. Ya. Jadi ini misalnya pasien kalian tetanus nih, datang. Kalian atasilah dengan antibiotik, berikan tadi imunoglobulinnya, kemudian kalian atasi kejangnya dengan dia Jepang. Kemudian kalian mau ngasih sebetulnya tetanus toksoid tapi nggak ada, ya udah direncanakan aja nanti sebulan sesudah dia pulang diberikan tetanus toksoid. Karena kepikiran kalian berapa bulan yang akan datang kalau kumannya masuk lagi bisa terkena tetanus lagi. Kenapa? Karena antibodinya tidak banyak yang terbentuk.
Nah, ini tadi kalau ketemu dengan luka yang beresiko untuk terjadinya tetanus. Kalau misalnya ada kondisi luka, nilai dulu. Yang perlu dinilai itu adalah jenis lukanya dan riwayat imunisasinya. Kalau misalnya lukanya bersih, kemudian dosis imunisasinya, DPT-nya lengkap. Jadi yang disebut lengkap itu 3 atau lebih ya. Dilihat lagi dosis terakhirnya kapan. Kalau lebih dari 10 tahun, misalnya nih pasien datang usia berapa ya? 12 tahun gitu ya. Imunisasinya yang dapat dia hanya imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu di bawah setahun. DPT-nya 3 kali. Nah, kita lihat lukanya bersih. Tapi kan 1 tahun ke 12 tahun itu lebih dari 10 tahun. Makanya diberikan tetanus toksoid karena dosis terakhirnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian lukanya ternyata luka kotor. Diberikan tetanus toksoid kalau dosis terakhirnya lebih dari 5 tahun. Nah, gitu bacanya tabel ini. Kemudian kita lihat kalau lukanya bersih, riwayat imunisasinya nggak jelas atau kurang, maka tanpa melihat kapan dia jaraknya dikasih tetanus toksoid. Tapi kalau lukanya bersih tidak perlu diberikan tetanus imunoglobulin ya. Nah, kalau lukanya kotor, kemudian dosis vaksinasinya kurang dari 3 atau nggak lengkap atau nggak jelas, ya sudah diberikan dua-duanya. Tetanus imunoglobulin dan tetanus toksoid. Nah, sekarang kita kontrol spasmennya. Karena klinisnya yang utamanya adalah kontrol spasm. Ya. Kita berikan diazepam. Diazepam itu short acting, jadi dosisnya bisa diulang-ulang. Berapa dosis diazepamnya? Kita berikan 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan yang kita berikan tiap 3 jam. Atau kalau mau ringkasnya, itu 3 sampai 4 mg per kilogram berat badan per hari ya, bolus IV perlahan. Jadi kalau pada anak maksimumnya itu 25 mg per kilogram berat badan per hari. Ingat ada maksimum dosnya, dosis kumulatif harian. Itu kalau untuk maintenance saya. Kalau pertama pasiennya kejang, datang kejang, maka kok kejang, spasm tapi bentuknya seperti kejang tadi, maka diatasi dulu emergensinya itu dengan diazepam injeksi atau diazepam rektal ya. Kemudian dilanjutkan dengan dosis maintenance. Kalau tidak berhasil dengan diazepam, pilihan berikutnya adalah midazolam. Nggak berhasil juga. Nah ini pelumpuh otot, pancuronium, vecuronium, pipercuronium, tapi ini pasiennya harus dirawat di ICU karena otot-otot pernafasan juga dilumpuhkan. Kalau gangguan otomnya diberikan, kalau morfin sulfat susah ketersediaannya, yang mudah adalah pemberian magnesium sulfat. Pasien di Adam Malik terakhir itu mengalami gangguan otonom, diberikan magnesium sulfat, autonomnya teratasi, dan spasmanya juga teratasi. Tapi karena sumbernya dari otitis media yang berat, otitis media yang menyebabkan mastoiditis, pasiennya juga mengalami meningitis. Sehingga walaupun sembuh dari tetanus, pasien tetap penuh kesadaran karena meningitisnya, jadi karena sequelae-nya. Kemudian itu tadi ya, jadi yang utamanya kalian itu harus memberikan antibiotik, memberikan antitoksin, dan mengatasi spasmanya. Antibiotiknya metronidazole, imunoglobulin antitoksinnya itu ada yang human, ada yang equine. Kemudian mengontrol spasmanya dengan diazepam. 3 utama itu yang harus betul-betul kalian ingat. Selain ABC ya, tentunya selain ABC. Nah, kalau untuk supportive dan ventilator care ini sudah butuh rujukan. Jadi bagaimana prognosis tetanus ini? Jadi mortalitasnya 45 sampai 55%, pada tetanus neonatorum itu bisa sampai 60%. Maka eliminasi, jadi pemerintah kita itu untuk neonatus ada 3 programnya, eliminasi tetanus neonatorum, eliminasi HIV kongenital, kemudian dan eliminasi hepatitis B.
penularan hepatitis B ke neonatus. Jadi yang menjadi prediktor untuk prognosis yang jelek itu masa inkubasi kurang dari 7 hari dan onset period 3 hari. Jadi gini ya, ada dua terminologi yang pakai period di tetanus. Incubation period, jadi mulai terjadinya luka sampai timbul klinis pertama, apakah trismus, apakah langsung spasme general, itu inkubasi period. Tapi kan sebagian kasus nggak ketahuan sebetulnya masuknya dari mana. Atau misalnya diduga karies, kan kita nggak tahu kariesnya udah berapa lama. Atau kata otitis medianya, kita nggak tahu otitis medianya udah berapa lama. Nah, itu incubation period. Jadi mulai dari exposure sampai terjadi klinis pertamanya pasien tetanus yang timbul itu apa. Nah, ada onset period. Onset period itu dari gejala awal sampai terjadi spasme umum. Jadi misalnya ini gejala pertamanya itu apa? Hanya berupa kebas di tempat luka. Kemudian terjadi spasme umum, pasiennya seperti kejang umum seperti tadi ya, tangannya fleksi, tungkanya ekstensi, kemudian vertebranya ekstensi, ada risus sardonicus. Nah, itu onset period dari gejala pertama sampai terjadi generalized tetanus, spasme generalized. Nah, itu onset period. Jadi incubation period yang dikaitkan prognosis jelek kalau masa inkubasinya kurang 7 hari dan onset periodnya kurang dari 3 hari. Ada beberapa scoring system untuk menentukan ini ringan, sedang, berat. Silakan cari ya, ada Dakar score, kemudian ada Philips score. Jadi usaha pencegahannya gimana? Tentu tadi ya penatasan luka, ini sudah kompetensi bedah. Nah, kita sampaikan tadi perlu tidaknya profilaksis dengan tetanus toksoid ataupun dengan tetanus imunoglobulin. Jadi imunisasinya saya sebutkan di awal tadi bahwa tetanus ini sebetulnya ada penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksinnya itu vaksin DPT. Nah, kalau di program nasional kita gunakan sekarang namanya Pentabio ya, Pentabio. Kalau imunisasi program nasional, kalau di sektor swasta, private itu ya mereknya macam-macam. Tapi kalau untuk yang program pemerintah, yang disubsidi pemerintah, vaksinnya itu Pentabio. Penta itu 5 ya. Jadi vaksin yang berisi 5 antigen. Apa saja? DPT, difteri, pertusis, tetanus. Kemudian yang 2 lagi apa? Hemophilus influenza B dan hepatitis B. Jadi 1 vaksin diberikan untuk memberikan proteksi terhadap 5 penyakit, difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza B dan hepatitis B. Kapan jadwalnya? Kalau di program nasional itu 2, 3, 4 bulan. Kalau dengan vaksin di sektor swasta bisa diberikan usia 2, 4, 6. Sektor swasta ini maksud saya adalah praktek dokter, praktek pribadi ya, atau di rumah sakit swasta. Itu mereka biasa memberikan usia 2, 4, dan 6 bulan. Tapi kalau yang di posyandu atau puskesmas itu diberikan 2, 3, 4 bulan, jadi 3 dosis ya. Dilanjutkan dengan booster. Boosternya usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kemudian pada wanita hamil juga diberikan tetanus toksoid 2 dosis dan perawatan tali pusat yang sesuai, yang steril pada neonatus. Jadi kesimpulannya, jadi kalau banyak kasus tetanus itu menggambarkan bahwa program imunisasinya tidak beres. Ini karena faktor pandemik, karena vaksin hesistansi, kemudian pengaruh media sosial, hoax dan segala macam menyebabkan coverage vaksinasi akan menurun. Jadi survival atau tingkat keberhasilan terapi dengan kemajuan medis ya itu lebih banyak lagi pasien bisa survive. Jadi yang utama adalah diagnosis dini harus bisa dilakukan, terutama front line-nya itu ya GP ya, general practitioner, dokter umum. Nanti kalau
Ya, kalau bisa jangan sampai terjadi pasiennya tetanus dengan tata laksana luka yang baik dan benar. Sebagian besar luka-luka tadi itu di kasus-kasus itu yang tata laksana bidan itu. Saya nggak tahu apakah bidan selama proses pendidikannya juga diajarin cara menata laksana luka yang cenderung atau beresiko untuk terjadi tetanus. Saya rasa itu saja. Ada pertanyaan tentang tetanus sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Kita lanjut aja ya. Materi kedua ini difteri. Sebentar. Masih banyak yang off cam, saya lihat. Saya nggak tahu apakah mereka ikut kuliah atau tidak. Jadi memang mungkin ini terasa tidak perlu, tapi nanti waktu ujian kompetensi dan waktu di koas itu masih mending ya, nggak berhadapan langsung dengan pasiennya. Jangan nanti ada berhadapan dengan kasusnya, nah, kelimpungan yang ditanya malah perawat, memalukan. Saya ada bekerja di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit kecil. Saya lihat ada dokter umumnya yang jaga di IGD, yang menurut saya sangat kasihan sih, saya lihat dia sebetulnya. Dan dokter umum, usianya juga lumayan, tapi pengetahuannya sangat kurang. Bayangkan dosis paracetamol aja dia tidak tahu. Sampai-sampai saya tulis di rekam mediknya. Tanpa saya nyebutkan dokternya siapa, saya tulis. Dosis paracetamol sekian. Sediaan yang ada sekian. Maka pada pasien ini mestinya sekian. Kenapa? Dia itu nggak tahu. Yang penting kalau anak itu 3 kali 1 CTH. Badannya berapapun 1 CTH. Jangan-jangan dia juga nggak tahu 1 CTH itu apa. Kemudian para perawatnya juga cerita. Dokter si A itu dok, kalau ketemu pasien, masa kami yang ditanya apa yang dikasih, infusnya apa, obatnya apa. Kan malu kan kita diceritain gitu. Jadi itu kualitas kita kok makin lama makin. Ya itu bukan alumni USUS. Saya tahu dia bukan alumni USUS. Karena saya tanya dia alumni mana. Tapi ya gimana ya, mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Gitu. Udah terlihat Hasian slide difteri ini? Sudah dok. Ya. Difteri ini juga sama kasusnya. Karena dia, saya sebutkan tadi, yang untuk mencegah tetanus itu vaksinnya Pentavio, yang isinya untuk 5 penyakit. Difteri, pertusis, tetanus, hemofilus influenza B, dan hepatitis B. Kalau satu ini sudah muncul banyak, ya tinggal menunggu aja yang 4-nya juga. Karena satu paket dia kan. Jadi kalau coverage untuk tetanusnya menurun, ya difterinya menurun. Ini terbukti. Kita dalam 2 bulan terakhir itu merawat 5 pasien difteri. Bayangin dulu waktu saya masih ada. Waktu saya pendidikan spesialis, itu tidak pernah ketemu kasus difteri. Ini dalam 2 bulan terakhir 5 kasus difteri. Yang terakhir ini kondisinya jelek dan sedang dirawat di Adam Malik. Rujukan dari dokter THT. Jadi entry-nya difteri ini bisa dari THT. Ya. Jadi kalau nanti kalian misalnya ada rezeki, ada keinginan menjadi spesialis THT, jangan lupa juga bahwa kemungkinan kalian akan ketemu kasus difteri. Jadi difteri ini sama penyebabnya, sama-sama bakteri, sama tetanus tadi ya. Dia batang gram positif juga, menular
Kalau di tetanus tadi, ingat, dia bukan dari manusia ke manusia penularannya. Nggak ada manusia ke manusia. Tapi difteri penularannya manusia ke manusia. Jadi antara difteri dan tetanus itu ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama disebabkan bakteri gram positif, sama-sama bisa dicegah dengan imunisasi. Perbedaannya salah satunya bahwa difteri ditularkan dari manusia ke manusia, sementara tetanus tidak ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi penularannya itu melalui droplet saat batuk atau saat bersin, dan kematian yang tinggi pada usia muda dan dewasa. Jadi ini patogenesis difteri ya. Jadi bakterinya tadi masuk melalui saluran nafas, kemudian mengalami kolonisasi di sana dan terjadi produksi toksin. Ya, ini kesamaannya juga. Pada difteri tidak terjadi bakteremia, jadi tidak terjadi bakterinya itu masuk ke sirkulasi sistem. Yang terjadi toksemia juga. Kalau tadi pada tetanus, nama toksinnya tetanus plasmin, pada difteri tidak ada nama khusus. Jadi toksin difteri saja, terjadi toksemia. Nah, toksin ini kalau di lokal tempat bermultiplikasi ya, bakteri itu akan timbul nekrosis sehingga terbentuk nanti membran yang disebut pseudomembran yang terdiri dari jaringan-jaringan mati, eritrosit, sehingga pseudomembran ini kalau diangkat nanti mudah berdarah yang menjadi salah satu kriteria diagnostik difteri. Nah, kalau nanti toksinnya yang bersirkulasi tersebut, toksemia, menjangkau jantung, bisa timbul miokarditis, kemudian ke sistem saraf, mengganggu mielinnya, demyelinisasi, sehingga terbentuk paralise, kemudian kalau di ginjal, nefrotoksik, sehingga bisa timbul akut kidney injury atau gagal ginjal. Perjalanan penyakit difteri ya dimulai dari masa inkubasi yang singkat, paling cepat bisa 2 hari. Jadi kalau hari ini ketemu pasien difteri, berarti 2 hari kemudian sudah bisa timbul gejala, demam, kemudian lesu, kemudian mulai terbentuk membran, yang paling sering itu di faring. Kemudian 2-3 hari baru timbul gejala akut, membrannya makin tebal menutupi faring sehingga timbul stridor ya, anaknya mulai ngorok karena membrannya yang tebal itu. Kemudian bisa timbul kelenjar leher, jadi yang lunak dan nyeri pada perabaan, itu bull neck namanya. Jadi kayak leher Mike Tyson, kalian nggak pernah ketemu Mike Tyson, atau lehernya The Rock kali ya, apa nama aslinya itu, jadi lehernya bengkak gitu. Kemudian 7 hari selaputnya bisa hilang, jadi mulai fase penyembuhan. Jadi gejalanya itu yang utamanya adalah localized ya. Kalau sistemik itu sangat jarang, bisa terjadi sepsis. Gejala utamanya adalah di saluran nafas bagian atas. Makanya nanti yang terdengar ada stridor inspiratoa. Waktu inspirasi, stridornya, suara ngoroknya. Corynebacterium diphtheri ini menghasilkan eksotoksin sama dengan tetanus tadi ya, menghasilkan eksotoksin. Tapi dia strainnya itu ada yang toksigenik dan non toksigenik. Itu ketahuannya nanti waktu pemeriksaan tambahan. Jadi untuk menghasilkan toksin tersebut, strain toksigenik tersebut, dia harus terinfeksi dulu oleh bakteriofag. Jadi bakteriofag itu virus yang bisa menginfeksi bakteri. Nah, gen ini, gen yang ditularkan oleh virus bakteriofag ini
bisa ditularkan ke bakteri yang awalnya non-toksigenik. Nah, strain, jadi kalau spesies kemudian dilakukan pemeriksaan apa itu namanya genotyping, nah ketahuan strainnya. Apakah strainnya mitis, intermedius, gravis, belvanti. Jadi nanti diagnosisnya kalau dari lab reference adalah Corynebacterium diphtheria strain mitis, strain intermedius, kemudian ditambah lagi keterangan di bawah toxigenik atau non-toxigenik. Jadi spesies, strain, kemudian toxigenik atau non-toxigenik. Jadi sebetulnya kalau sudah ada satu kasus aja difteri, mestinya pemerintah itu sudah menyatakan sebagai kasus luar biasa. Tapi untuk menyatakan satu kasus luar biasa itu kejadian luar biasa, KLB itu kejadian luar biasa ya, atau wabah gitu. Pemerintah mikir-mikirnya banyak karena berkaitan dengan uang yang banyak. Kenapa berhubungan dengan uang yang banyak? Dia harus menggunakan banyak sumber daya manusia, sumber daya keuangan gitu ya. Karena dia harus menyediakan vaksin sekian juta dosis, bayangin. Jumlah anak-anak berapa juta. Kemudian pelaksananya juga siapa nanti yang melaksanakan. Kemudian untuk supply-nya apa itu namanya? Transportasi supply-nya siapa yang bayar. Makanya ini udah ada 4 kasus pun dalam 2 bulan terakhir. Nggak ada kan dinyatakan kejadian luar biasa oleh pemerintah, baik pemerintah kota atau provinsi. Nggak ada. Karena itu tadi berhubungan dengan yang mungkin ada political issue, kemudian ada masalah keuangan dan segala macamnya. Bukan urusan kita lah ya. Jadi kenapa bisa terjadi KLB? Itu adalah adanya faktor resiko untuk terjadi transmisi, yaitu misalnya overcrowded, kemudian lagi ada apa tuh namanya kelompok-kelompok yang tidak tervaksinasi, yang merupakan kelompok vulnerable, kemudian ada individu-individu dengan kondisi imunokompromis. Walaupun dia sudah imunisasi misalnya, tapi karena kondisi imunokompromisnya, maka dia vulnerable untuk mengalami transmisi. Jadi diagnosis difteri juga diagnosis klinis ya, walaupun ini berbeda dengan tetanus tadi. Kok tetanus tadi di kultur hasilnya seringkali negatif, tapi difteri ini tetap dilakukan kultur dan dikirim ke laboratorium rujukan. Sebetulnya lebih untuk surveillance epidemiologi, bukan untuk menegakkan diagnosis ya. Walaupun nanti statusnya kalau misalnya kulturnya sudah datang hasilnya seminggu atau sebulan kemudian, pasiennya akan terkonfirmasi. Jadi kasusnya adalah confirm gitu ya. Tapi waktu kalian ketemu kasus juga difteri, jangan menunggu hasil kultur. Itu diagnosisnya klinis. Jadi presentnya saat on-site kalian diagnosisnya klinis. Tetap dilakukan kultur itu hanya untuk nanti surveillance epidemiologi. Apakah kasus yang kalian temui ini confirm atau tidak? Tapi untuk tata laksana diagnosisnya adalah diagnosis klinis. Sama seperti tadi ya, tetanus ada juga diagnosis klinis. Jadi untuk konfirmasinya kalian lakukan swab atau hapusan, pakai nanti medianya khusus, media amis namanya. Di swabnya jangan di permukaan itu ya, jangan di permukaan membrannya. Karena tadi kita sebutkan membran itu terdiri dari jaringan mati, kemudian fibrin, sel radang, jadi nggak ketemu kumannya. Kumannya ada di mana? Kumannya sebetulnya ada di dasar membran atau sekelilingnya, di tepi-tepinya. Jadi kan ciri khasnya tadi mudah berdarah. Jadi salah satu kriteria diagnostiknya coba dimanipulasi, coba diangkat membran. Kalau berdarah, mostly memang adalah
difteri. Nah, daerah yang berdarah tadi di swab, kemudian kirim ke lab. Kita di Adam Malik, kita buat 2 sediaan hapusan. 1 untuk lab di Adam Malik dan 1 dikirim ke Jakarta. Karena di Adam Malik hanya bisa melakukan direct smear, pewarnaan langsung, dan kultur. Jadi sampai tahapan itu aja di Adam Malik. Direct smear nanti, jadi pewarnaan langsung dengan gram, terlihatlah batang gram positif. Nah, gambaran itu seperti apa tuh namanya? Huruf Cina katanya. Jadi kayak abjad Cina. Apa tuh apa istilahnya? Pokoknya kayak abjad-abjad tulisan Cina ya. Itu pada direct smear. Nah, kalau kulturnya nanti tumbuh Corynebacterium diphtheri dengan media khusus. Jadi dia butuh media khusus. Jadi kalau pasien curiga Corynebacterium diphtheri, notif petugas labnya, diagnosis saya curiganya ini, supaya orang lab bisa memilihkan media yang sesuai. Apa bedanya dengan yang dikirim ke Jakarta? Yang di Jakarta nanti yang mereka lakukan sama ya, direct smear, kemudian kultur. Koloni yang tumbuh nanti akan diidentifikasi dengan PCR, jadi dia nanti strain-nya yang mana, kemudian dilakukan tes toksigenik, elect test namanya. Jadi ditentukan apakah dia itu toksigenik atau non toksigenik. Jadi differential diagnosisnya apa? Jadi differential diagnosisnya itu penyebab-penyebab lain yang bisa menimbulkan membran di tenggorokan ataupun di tonsil seperti Streptococcus ya, Streptococcus beta mellificus, kemudian Epstein-Barr virus, EB virus, kemudian CMV, kemudian Candidiasis, kemudian beberapa virus lain. Jadi yang di kita paling sering ya ini Streptococcal tonsillitis atau Streptococcal pharyngitis, infeksi EB virus, CMV, atau Candidiasis. Nah, klasifikasi difteri itu bisa suspected difteri, probable difteri, confirm, atau malah carrier ya. Yang pertama suspected. Kriterianya apa? Dia bisa nggak demam atau demam ringan ya, subfebris. Ada gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, tracheitis. Ya, misalnya gejalanya itu sakit menelan ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan pseudomembran, putih keabu-abuan atau kalau kehitaman nggak sampai hitam kali ya. Jadi putihnya itu tidak putih bersih. Jadi ada keabu-abuan karena di sana ada eritrosit, kemudian ada sel-sel radang sehingga warnanya tidak putih bersih. Bisa pada salah satu ada kedua tonsil yang berdarah bila terlepas dan dilakukan manipulasi, itu ya, suspected. Jadi 94% kasus difteri itu mengenai melibatkan tonsil dan paru. Kemudian probable difteri. Probable difteri itu apa? Suspected difteri terpenuhi kriterianya, yaitu tadi demam, demam ringan atau malah nggak ada demam, ada gejala saluran yang laringitis, tracheitis seperti batuk, sakit menelan, suara serak, gitu ya. Ditambah membran yang berdarah saat dimanipulasi. Ditambah kondisi-kondisi ini, yaitu pernah kontak dengan kasus difteri dalam 2 minggu terakhir. Misalnya saat kita tanya, ada kira-kira teman mainnya yang sakit karena kayak ini juga? Atau temannya, teman sekolahnya, teman sekelasnya yang katanya difteri dalam 2 minggu terakhir? Iya. Kemudian status imunisasi tidak lengkap, termasuk belum mendapatkan booster sesuai usianya. Kemudian ada stridor, ada ngorok. Stridor itu ngorok ya, suara krak. Dan bullneck, tadi yang lehernya bengkak karena pembesaran kelenjar, getah bening, dan jaringan lunak di leher. Atau ada pendarahan submukosa atau peteki pada kulit, kemudian ada gagal jantung, ada gagal ginjal. Jadi sudah terjadi gejala sistemik ya. Atau kasusnya belum sempat dilakukan pemeriksaan, kasusnya meninggal.
itu jatuhnya probable. Kemudian confirm kalau gejala probable difteri tadi terpenuhi, kemudian ada hasil pemeriksaan PCR yang sesuai dengan Corynebacter difteri dan lab testnya positif atau toksigenik. Kemudian kriteria keempat itu karier, yaitu seseorang yang, karena saat kita merawat pasien difteri, itu kontak personnya, orang-orang yang pernah kontak dalam 2 minggu terakhir itu akan di tracing. Untuk kontak epidemiologinya, KE-nya, pendidik epidemiologinya itu kewajiban orang dinas kesehatan. Mereka akan melakukan swab ke orang-orang terdekat dari pasiennya itu. Jadi kalau nanti hasilnya positif ada Corynebacter difteri, toksigenik, tapi orangnya tidak menunjukkan gejala difteri, itu yang disebut dengan karier. Jadi dia ada kumannya, namun dia tidak sakit, dia tetap bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya, dan orang ini perlu diberikan antibiotik untuk membunuh Corynebacter difteri. Dalam hal ini diberikan erythromycin, diberikan erythromycin 7 sampai 10 hari. Masa penurunan dari karier hingga 6 bulan ke depan. Jadi kalau dia di swab sekarang, hasilnya kan seminggu ya, atau malah sebulan itu. Kalau dari Jakarta itu bisa sebulan baru hasil kulturnya ada, pemeriksaan lainnya. Berarti 6 bulan ke depan, kalau dia positif, 6 bulan ke depan itu masih dia berisiko untuk menularkan ke orang-orang sekitarnya. Ingat bahwa vaksinasi difteri itu isinya adalah toksoid. Jadi imunitas terhadap toksinnya, bukan terhadap bakterinya. Makanya bakterinya masih tetap tumbuh. Walaupun dia masukkan toksin, toksinnya itu dinetralisir langsung oleh antitoksinnya. Ya. Gejala klinis difteri, kalau tadi kan kriteria-kriterianya, ini gejala klinisnya secara umum, jadi demamnya tidak begitu tinggi, kemudian bisa nyeri menelan, pada pemeriksaan fisik ada pseudomembran pada tenggorokan, kemudian stridor atau ngorok, kemudian lehernya membengkak. Nah, apabila tidak diobati, maka berisiko untuk terjadi komplikasi. Komplikasinya apa? Sesak nafas, sianosis, atau sufokasi seperti tercekik ya, karena adanya obstruksi laring oleh membran tadi. Kalau membrannya terlalu tebal, bisa menutup jalan nafas bagian atas. Itu nanti kalau sudah pasiennya sesak nafas, dan stridor, indikasi untuk tracheostomi. Jadi suaranya bisa suara sengal, mudah tersedak, ini akibat komplikasi neuritis biasanya terjadi pada minggu ke-3. Kalau ke jantung itu biasanya minggu ke-2. Kemudian bisa terjadi miokarditis sebagai komplikasi. Nah ini sebetulnya kita ada beberapa foto dari pasien kita, tapi belum sempat saya tambahkan. Pasien kita rawat di Adamalu. Jadi ini gambarannya pada awalnya membrannya itu berwarna putih ya. Kemudian menjadi keabu-abuan, akhirnya kehitaman sehingga mudah berdarah ya jika dilepaskan. Tapi jalan nafas dan menyebabkan nafas berbunyi dan sesak nafas. Kalau di awal-awal ini yang sebelah kiri ini mirip dengan streptokokal tonsilitis di awalnya. Tapi kalau sudah yang sebelah kanan ini sudah jelas mengarah ke nah ini membrannya seperti ini. Ini juga ini ya yang sebelah kiri ini putih tapi udah abu-abu ya. Sesudah 3 hari pengobatan dan 4 hari pengobatan. Jadi pada umumnya ini pasien sudah mendapat pengobatan 48 jam ya, tidak menularkan lagi. Jadi pasien ini diobati dengan satu sama seperti tetanus, yang paling penting adalah menetralisir toksinnya. Jangan sampai toksinnya kemana-mana dengan memberikan ADS, anti difteri serum, atau bahasa Inggrisnya DAT, difteri antitoksin ya.
Kalau bahasa Indonesianya ADS, anti difteri serum, yang isinya adalah imunoglobulin terhadap toksin difteri. Kemudian yang kedua, membunuh kumannya. Membunuh kumannya itu dengan apa? Dengan antibiotik. Kalau pada tetanus tadi pilihannya metronidazole, maka pada difteri ini pilihan utamanya tetap procaine penicillin. Pilihan kedua erythromycin. Jangan ketukar ya. Tetanus metronidazole, sedangkan pada difteri procaine penicillin pilihan kedua adalah erythromycin. Jadi kalau sudah masuk antibiotik 48 jam mestinya pasiennya tidak menularkan. Nah, kalau tetanus tadi pembagiannya berdasarkan ada general, generalized, localized, cephalic, sama neonatal, maka pada difteri pembagiannya berdasarkan lokasi anatomisnya. Bisa terjadi difteri laring. Jadi gejalanya bisa mirip dengan difteri tonsil tadi ya. Demam, batuk, suara serak, kadang suaranya hilang, pseudomembrannya di laring. Kemudian dia merupakan penyebaran. Jadi penyebaran pada difteri ini lebih ke perkontinuitatum. Jadi ke lokasi sekitarnya seperti merambat gitu ya. Nah, bukan lewat bakteremia, bukan lewat sistem limfatik. Jadi dia perkontinuitatum. Sehingga pada difteri laring membran itu bisa menyebabkan obstruksi, bisa koma dan bisa kematian. Jadi kalau pasien sudah sesak, misalnya pasien kalian sesak, tapi di pemeriksaan fisik yang ketemu adalah membran di tonsil. Kalau pasien kalian sesak, ingatlah bahwa kemungkinan besar sudah juga melibatkan laring. Kemudian difteri nasal atau difteri hidung. Ini pasiennya ingusan, jadi ada sekret di hidungnya yang bersifat mukopurulen, kadang bercampur darah ya. Nanti di apa tuh namanya di jarak antara bibir atas dengan hidung itu bisa timbul erosi karena toksinnya. Jadi pasiennya pilek, tapi ada lecet di bawah hidungnya itu, di arah aliran ingusnya itu, karena aktivitas toksinnya. Paling sering nanti cari pseudomembrannya di septum nasi ya. Jadi kalau pasiennya hati-hati ya, kan difteri ini penyebarannya secara droplet. Waktu meriksa pasien mestinya pakai masker bedah. Kan ini jarak dekat kan, droplet itu kan jangkauannya bisa 1 sampai 1,5 meter. Waktu meriksa pasien paling setengah meter, jadi harus pakai APD ya. Jadi pasiennya itu mungkin demam ringan, pilek, tapi pileknya mukopurulen, ada lecet lagi, hati-hati lihat di septum nasinya ada pseudomembran atau tidak. Berikutnya ada difteri kulit. Jadi bisa hanya di kulit ya, karena dia infeksi lokal. Kemudian itu tadi bentuk-bentuk difteri sesuai dengan lokasi anatomisnya. Kemudian komplikasi difteri apa aja? Bisa terjadi obstruksi saluran nafas, kemudian myokarditis, kemudian kelumpuhan saraf ya. Kalau kelumpuhan otot laring, suara sengau, mudah tersedak. Ini pasien kita pernah ya. Satu ini anak pesantren dari mana ya? Dia orang Medan tapi pesantrennya di Aceh. Sudah sembuh, pasien ini suaranya jadi sengau, kalau menelan mudah tersedak gitu ya. Tapi pasiennya perbaikan. Butuh waktu lama, kayaknya 2 minggu atau 3 minggu baru perbaikan. Ini sudah ya kurang lebih sama seperti tadi. Nah, pengobatannya. Nah, antibiotik kita berikan adalah procaine penicillin dengan dosis 50.000 unit per kilogram berat badan dengan maksimum adalah 600.000 unit diberikan secara IM. Kemudian kita berikan anti difteri serum atau DAT as soon as possible ya, mengikat toksin yang masih beredar dan untuk mencegah komplikasi. Jadi prinsip pengobatannya seperti saya sebutkan tadi berdasarkan diagnosis klinis tanpa menunggu hasil kultur ya.
Nah, di difteri ini masih diizinkan untuk overdiagnosis daripada underdiagnosis. Kenapa? Karena mortalitasnya tinggi dan kemungkinan komplikasinya tadi juga tinggi. Kalau ragu-ragu, misalnya ini difteri atau bukan, nggak ada tempat bertanya, udah perlakukan dulu sebagai difteri. Misalnya kalian bertugas di tempat yang jauh, nggak ada dokter anak, pokoknya nggak ada tempat bertanya atau tidak mungkin untuk bertanya, maka perlakukan dia sebagai difteri. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada yang susah ya. Jadi sinyal ada di sinyal ini maksud saya sinyal internet ada di mana-mana di di Sumatera Utara kita ada Komli ya, komite ahli untuk difteri. Jadi kita konsul dulu ke komite ahli. Kalau mereka setuju, oh ya ini perlakukan sebagai difteri, selanjutnya akan dihubungi dinas kesehatan. Dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memberikan anti difteri serum. Karena ingat, untuk di Indonesia anti difteri serum itu hanya disuplai oleh pemerintah. Jadi nggak dijual bebas. Jadi kalaupun dia orang kaya, misalnya di rumah sakit yang mahal sekalipun, tetap ADS-nya dapatnya dari dinas kesehatan. Karena mereka yang menyuplai kita. Tahun kemarin sempat kehabisan stok ya. Sampai kita tanya ke Aceh, ke Palembang, kita ada pasien difteri, apakah mereka punya stok ADS anti difteri serum atau tidak. Jadi tata laksana umumnya pasien diisolasi sampai masa akut terlampaui 2 sampai 3 minggu. Jadi ini isolasi idealnya dilakukan di rumah sakit. Tapi yang kami lakukan kalau pasiennya perbaikannya signifikan, kemudian tidak ada keluhan, pasien kami pulangkan 1 minggu untuk dilakukan pengobatan di rumah. Kemudian staf lakukan ABC tetap ya, pastikan ABC-nya aman. Kemudian ini kondisi ideal dilakukan hapusan tenggorok atau swab 2 kali berturut-turut dengan jarak 24 jam. Ini untuk diagnosis tujuannya. Jadi hari ini di swab, besoknya di swab lagi. Dilakukan pemeriksaan EKG dan neurologis untuk mengetahui komplikasi. Jadi biasanya EKG itu dilakukan di awal sebagai baseline-nya, kemudian apakah setiap 2 hari atau setiap 3 hari tergantung kondisi pasien. Tapi utamanya pemeriksaan fisik, pasien harus detail ya. Apakah waktu pemeriksaan heart rate ada heart rate yang irregular, jadi jantungnya itu tidak beraturan irama, kadang cepat, kadang lambat, atau cepat kemudian lambat. Nah itu indikasi untuk EKG. Kemudian pemeriksaan fisik, status neurologis lah. Pasiennya suruh ngomong, apakah ada suara sengau, kemudian ditanya menelan ada kesulitan atau tidak, kemudian apakah ada kelumpuhan di anggota gerak dan yang lain-lain. Juga yang tidak kalah penting adalah tentang ini ya, BAK, buang air kecil sama buang air besar. Nah, usahakan pasien-pasien yang difteri ini tidak mengalami konstipasi atau buang air besar yang susah. Karena kalau pasien nanti konstipasi dan dia harus mengedan, dan kita khawatir bisa memicu perburukan kondisi jantungnya. Dan pasien kami saat itu umur berapa ya waktu itu, udah mau dipulangkan, namun di hari H dia ke kamar mandi, mungkin dia mengedan, pasiennya meninggal, padahal sudah mau dipulangkan. Kita juga waktu itu sudah EKG sih sebetulnya, EKG serial normal, tapi tidak tahu kenapa pasiennya waktu mau dipulangkan habis dari kamar mandi pasiennya arrest. Jadi itulah kehati-hatiannya, pentingnya memantau kemungkinan timbulnya komplikasi. Nah itu tata laksana umumnya ya, tata laksana khususnya berikan anti difteri serum ADS as soon as possible. Dosisnya nanti kita sesuaikan dengan kondisi difteri kita. Apakah difteri laring, faring, dan seterusnya.
Antibiotiknya ini prokain penisilin atau eritromisin selama 14 hari. Pilihan first choice-nya tetap prokain penisilin untuk difteri. Kortikosteroid jika ini masih kontroversi ya, kortikosteroid tidak semua pasien difteri dengan kortikosteroid. Dipertimbangkan pemberian kortikosteroid pada pasien yang mengalami komplikasi miokarditis. Kemudian tracheostomi untuk membebaskan jalan nafas, untuk patensi jalan nafas jika pasiennya mengalami sesak nafas dan stridor. Kemudian jangan lupa kontak atau yang terutama karier, susah ya kalau untuk karier karena kan menunggu hasil kultur. Jadi utamanya kontak erat. Jadi orang yang satu rumah, satu kantor, satu kelas, satu sekolah itu diberikan pengobatan antibiotik eritromisin. Ini kurang lebih ringkasannya ya. Nah, ini dosis pemberian ADS-nya. Kalau difteri kulit cukup 20.000. Kalau ada bullneck 80.000 sampai 100.000. Kalau terlambat berobat, misalnya rujukan dari mana itu mau dirujuk, keluarga masih nunda-nunda, akhirnya keterlambatan masuk. Jadi diberikan 80.000 sampai 100.000 unit, internasional unit diberikan secara intravena. Kalau tadi pada tetanus, kalau human tetanus immunoglobulin itu IM. Kalau anti tetanus serum yang dari Equine ada dua pilihan, IP dan IM. Nah, di sini anti difteri serum tidak diberikan secara IM, tapi diberikan secara IP. Antibiotiknya prokain penisilin ya. Ini masih yang lama, nanti saya perbaiki ini ya. Jadi maksimumnya dia 600.000 unit. Selama 14 hari, kemudian diberikan eritromisin. Ini tempat pengambilan swabnya ya, seperti saya sebutkan tadi. Nah, prognosis difteri ini ditentukan oleh virulensi, jadi apakah strainnya mitis, yang tadi intermedius, gravis, atau belvanti. Kemudian lokasi infeksinya di mana? Kemudian usia di bawah 5 tahun juga dikaitkan dengan prognosis yang jelek. Kemudian status imunisasinya lengkap atau tidak. Kemudian apakah pemberian antitoksinnya terlambat yang menyebabkan prognosisnya juga buruk. Kemudian ada tidaknya obstruksi laring dan bullneck. Case fatality rate atau kematiannya dengan pengobatan yang cepat dan tepat hanya 10%, tapi kalau nggak ada pengobatan maka kematiannya bisa mencapai 50%. Untuk pasien kontak dengan difteri, maka periksa gejala difteri serta diawasi setiap hari selama 7 hari dari tanggal terakhir kontak dengan kasus, di swab juga, kemudian dikultur, kemudian dikasih antibiotik, kemudian jika perlu diberikan imunisasi aktif atau divaksin lagi pasien. Ini untuk kontak atau karier, diberikan eritromisin selama 7 hari, dosisnya sekian, atau pilihan lainnya adalah azitromisin. Hanya saja azitromisin ini mahal, tapi lebih sederhana karena dia sehari 1 kali minumnya. Sedangkan kalau eritromisin itu 4 kali sehari, agak merepotkan. Jadi kesimpulannya, diagnosis difteri kalau KLB ya harus sesegera mungkin, jangan sampai tertunda. Cuma di lapangan kan susah. Seperti misalnya pasiennya masuk di weekend, Sabtu kantor tutup, kita udah hubungi dinas. Ini ada pasien difteri, karena dinas yang menyetok anti difteri serum. Nanti yang jaga gudang farmasinya entah masih liburan lah, entah pergilah, akibatnya bisa terjadi keterlambatan pengiriman ADS ke rumah sakit. Jadi pengobatan berdasarkan diagnosis klinis, jangan nunggu hasil lab.
Nah, tata laksananya terdiri dari antibiotik, dalam hal ini pilihan utamanya prokain penisilin. Kalau nggak ada atau dia alergi sama penisilin, maka diberikan eritromisin. Kemudian diberikan ADS, kemudian monitor kemungkinan adanya komplikasi. Kemudian jangan dilupakan kontaknya, terutama kontak serumah atau kontak sekelas. Kemudian pemberian imunisasi pada kasus dan kontak. Jadi gini, kalau pada tetanus tadi saya sebutkan kalau ada tetanus toksoid di rumah sakit, dia diberikan juga bersamaan dengan imunoglobulinnya pada sisi yang berbeda. Nah, pada difteri, difteri ini nggak ada toksoidnya yang sendiri. Kalau tetanus itu ada sendiri dia tetanus toksoid sediaannya, tapi difteri toksoid nggak ada. Makanya pada difteri tidak ada indikasi pemberian toksoid saat dirawat. Tapi sama, toksin difteri itu juga tidak imunogen, jadi pasiennya bisa kena difteri lagi berapa bulan yang akan datang. Makanya pasien survivor atau yang sembuh dari difteri akan dilengkapi imunisasinya tidak dimulai dari 1 bulan sesudah dia pulang. Jadi diberikanlah vaksinasi sesuai dengan usianya ya. Jadi gini, kalau pasien tetanusnya atau pasien difterinya usianya di bawah 7 tahun, itu bisa digunakan vaksin T besar, D besar. Tapi kalau pasiennya 7 tahun ke atas, maka T besar, D kecil. Bingung ya kalian ya. Jadi gini, vaksin DPT itu ada beberapa sebenarnya. D besar, P besar, T besar. Kedua, ada vaksin D besar, T besar, nggak pakai P. Yang ketiga, pasiennya vaksin T besar, D kecil. Apa artinya D-nya D kecil? Artinya kekuatan vaksinnya dikecilkan. Kenapa? Karena kalau diberikan dosis yang besar pada usia yang lebih besar, kemungkinan timbul efek sampingnya juga akan lebih besar. Jadi kalau D besar, P besar, T besar itu usia di bawah 5 tahun. Kalau dia D besar, T besar tanpa ada P itu pada usia 5 sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun ke atas pakai T besar, D kecil. Itu ya. Itu nanti gini di bahan kuliahnya nanti coba saya tambahin sebelum saya kirim ke hasiannya. Jadi gitu. Jadi pemilihan jenis vaksin itu disesuaikan dengan usianya. Baik untuk tetanus ataupun untuk difteri. Jadi berapa dosis diberikan? Kalau di CDC, di WHO, dan referensi lain menyebutkan tinggal melengkapi yang kurang. Tapi kami beranggapan bahwa kalau dia sampai menderita tetanus dan difteri, walaupun dia udah pernah mendapat vaksinasi sebelumnya, tapi buktinya bahwa antibodi yang terbentuk itu kan tidak sampai kadar proteksi. Maka kami akan mengulang dengan memberikan 3 dosis. Jadi dosis vaksin sesudah dia sembuh dari tetanus atau difteri kami berikan 3 dosis. Kapan? Yaitu 017. Ingat tuh. 0-nya itu kapan? 017 itu untuk menggambarkan interval ya, satuannya bulan. 017. Jadi kan 3 dosis ya. Dosis pertama itu 0. Kemudian dosis kedua itu jaraknya 1 bulan dari dosis pertama. Yang 7 itu dosis ketiga. Jaraknya berarti 6 bulan dari dosis kedua. 017. Kapan dimulai dosis 0-nya itu, dosis pertamanya itu 1 bulan sesudah dia pulang. Misalnya gini, pasien tetanus atau difteri dipulangkan bulan ini, di bulan 9. Maka dia akan diberikan 3 dosis ya. 3 dosis vaksin sesuai dengan usianya. Misalnya pasiennya usia 8 tahun, maka saya akan pilih pasiennya vaksinnya T besar, D kecil sesuai dengan usia 7 tahun ke atas. Kapan? Pada bulan 10 itu dosis pertama, bulan 11,
dosis kedua, dan bulan 5 dosis ketiga. Karena jarak antara yang kedua dan ketiga itu jaraknya 6 bulan. 0, 1, 7. Gitu. Oke, saya rasa itu saja ya. Ini jadwal vaksinasi ya, DTP atau DPT. Ini IDAI 2017, yang terbaru adalah 2020. Jadi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan booster. Kemudian ada boosternya ada 2 kali, sama nanti ada bias ya, bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian ini ada contoh kasus. Nah ini membrannya, ini bullneck-nya. Lihat ini membrannya, nggak seputih giginya ya. Jadi namanya agak keabu-abuan. Nah ini bullneck-nya. Bisa unilateral, bisa bilateral. Oke, saya rasa itu saja. Ada yang mau ditanyakan tentang difteri? Kira-kira mungkin agak masih membingungkan. Tapi setidaknya adalah yang poin-poin yang kalian catat bahwa difteri itu masalahnya utamanya saluran nafas bagian atas, ciri khasnya adalah pseudomembran yang diangkat via berdarah. Kemudian pengobatannya itu kan dia membran itu karena toksin, jadi harus diberikan antitoksin secepatnya, kemudian dikasih antibiotik untuk membunuh kumannya, kemudian jangan lupa kemungkinan komplikasinya miokarditis, tadi neuritis atau nefritis. Kemudian waktu pengobatan jangan lupakan kontaknya harus juga diobati. Ingat tetanus dan difteri diagnosisnya diagnosis klinis untuk tata laksana. Yang membedakannya untuk difteri ada pemeriksaan swab. Jadi hapusan, di mana dia buat swabnya jangan di permukaan membran, tapi kalau bisa di dasarnya diangkat dulu baru datang di swab, atau di pinggir-pinggirnya atau di tepi-tepinya. Ada yang mau ditanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanya. Dok, dokumentasi dulu dok. Oke. Teman-teman ada on cam. Baik, 1, 2. Ini on cam-nya kalau mau difoto aja. 1, 2. Lagi. Yosi itu orangnya nggak ada. Yosi Karuna. Muhammad Salahuddin. Nggak ada orangnya. Baik. Sudah dok. Oke lah. Sudah. Semoga bermanfaat ya. Saya